Oke, halo semuanya. Kita akan memulai pelajaran di ekonomi lingkungan di minggu kedua ini. Di minggu kedua ini kita akan lebih membahas tentang apa sih sebenarnya teori-teori ekonomi dan hubungannya nanti dengan ekonomi lingkungan gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam teori ekonomi ini, dalam teori ekonomi kita eh, itu memenuhi permintaan yang tidak terbatas, sementara faktor produksi yang tersedia terbatas adanya. Biasanya gitu. Nah, kemudian di dalam teori ekonomi kita akan mengenal yang namanya demand, supply, sama market. Kalau demand itu berarti permintaan ya, permintaan terhadap sebuah barang itu disebut sebagai demand. Kalau supply, bagaimana sebuah produsen bisa mensuplai barang atau memproduksi sebuah barang dengan melihat permintaan, itu adalah supply. Dan market adalah pasar ataupun di mana kita ini antara demand dan supply ini bisa saling bertukar. Nah, ini disebut kita sebagai market. Nah, pada hukum permintaan yang kita tahu bahwa semakin tinggi permintaan itu nanti akan hubungannya dengan kuantitas yang ada. Dan semakin tinggi permintaan, tapi kalau misalkan kuantitas ataupun jumlah dari barang ekonomi yang ada itu semakin sedikit, maka akan terjadi kenaikan harga. Di mana kalau pada permintaan yang tinggi, tapi kuantitasnya juga banyak, kuantitas tinggi, maka harganya cenderung untuk turun. Kenapa bisa begitu? Untuk memberikan gambaran seperti misalkan pada saat masa pertama-tama sekali, kalau kita kembali pada Maret, kalau tidak salah mulai Maret 2020, pada masa pertama COVID-19 digaungkan bahwa itu merupakan pandemi di Indonesia ini, kira-kira apa yang terjadi, Pak, berhubungan dengan hukum permintaan? Ingat nggak? Kita ingat ya bahwa permintaan atau demand atas hand sanitizer, kemudian atas yang paling saya juga nyari itu ya untuk antiseptik, cairan antiseptik. Nah, ini kan permintaannya sangat tinggi tiba-tiba. Tiba-tiba tuh sangat tinggi. Demand-nya sangat tinggi, sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Bahkan pas itu juga pernah tisu, kan tisu basah, tisu kering, demand-nya tiba-tiba tinggi. Sedangkan marketnya saat itu, di market ini supply-nya dari produsen ini belum mampu untuk menyamai tentang permintaan yang tiba-tiba tinggi seperti itu. Dan itulah yang terjadi bahwa saat kita demand-nya tinggi tiba-tiba, kemudian produsen tidak bisa memenuhi permintaan ini, demand yang tinggi ini, akhirnya di market ini kan demand-nya yang banyak, tapi supply-nya turun. Akhirnya kemarin terjadi harga yang gila-gilaan ya untuk hand sanitizer sampai berapa ratus ribu untuk yang kecil gitu kan ya. Sama cairan antiseptik juga yang biasanya kita bisa dapat harga 40.000, harganya bisa menjadi 100.000 dalam ukuran yang sama gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada hukum permintaan di ekonomi ini. Dan kemudian kita akan berbicara tentang apa itu barang ekonomi dan barang bebas. Kalau dia barang ekonomi, itu adalah barang yang kita perlu usaha untuk memperolehnya. Misalkan beras. Beras itu kan kita perlu usaha, kita perlu beli, atau makanan lainnya, atau barang-barang produksi industri lainnya. Itu kan kita perlu usaha, perlu kerja, baru punya uang, baru beli. Nah, itu namanya barang ekonomi. Kalau barang bebas, itu barang yang dapat dinikmati tanpa kita melakukan kegiatan produksi atau usaha. Contohnya apa? Oksigen. Oksigen ini oksigen, sinar matahari, air hujan ini merupakan free good ataupun barang bebas nih sebenarnya semuanya ya. Ini ada disediakan oleh alam. Kenapa dia bisa menjadi free good? Kita lihat yang sini. Kita lihat S itu supply, D itu demand. Demand tadi apa? Permintaan. Supply itu adalah penawaran atau misalkan ada supply itu berarti ada berapa banyak stok yang ada di market. Nah, sekarang kita bayangin kalau oksigen. Oksigen itu disediakan oleh alam banyak. Ya, kemudian tapi demand-nya nggak semua orang kan ya, nggak semua orang, nggak semua makhluk hidup itu eh, bukan nggak semua menghirup oksigen ya, maksudnya adalah yang oksigen yang dihirup dengan oksigen yang berada di alam ini lebih banyak.
Jadi apa yang lebih tinggi? Demand atau supply? Supply-nya kan yang lebih tinggi. Supply-nya ini bahkan ada tidak demand-nya ini tidak mencapai supply-nya. Maksudnya berarti supply-nya ini masih tersedia, bahkan surplus kalau kita bisa bilang. Surplus berarti ada kelebihan supply gitu ya. Oleh karena itu kenapa dia belum merupakan barang yang scarce. Scarcity-nya tidak ada. Akhirnya kenapa? Akhirnya nilai ekonominya menjadi tidak ada. Kita akhirnya tidak perlu membayar untuk yang namanya oksigen gitu kan ya. Nah, sekarang kalian bayangin kalau misalkan ini untuk membuat membership ya. Misalkan kita membuat membership atau membership ini payment elektronik. Membership payment elektronik ini semakin besar kita banyak yang mau beli, misalkan kita banyak yang mau beli, tapi ternyata supply-nya lebih sedikit kan, lebih sedikit. Oleh karena itu kita harus perlu effort, perlu uang yang lebih juga untuk membeli itu, dan itu tergantung dengan seberapa maunya kita untuk membayar, untuk dapat pembayaran elektronik tersebut gitu kan. Nah, oleh karena itu akhirnya dia ada harga yang harus dibayar di situ. Oleh karena itu disebut sebagai barang ekonomi. Dan sekarang yang mau saya tekankan di sini, sekarang bayangkan, pertanyaannya saya adalah, mungkin bisa dijawab nanti kita bisa diskusi di minggu depan ya. Apakah oksigen atau udara di sekitar kita ini, kemudian air hujan, apakah mereka akan menjadi barang ekonomi? Menurut kalian, bisa nggak mereka menjadi barang ekonomi? Oke, nanti kita akan bahas minggu depan ya. Pertanyaan saya ada di situ. Nanti kita akan bahas di kelas minggu depan. Kira-kira menurut kalian ini bisa nggak sih udara, air, ini menjadi sebuah barang ekonomi, bukan lagi menjadi free good atau barang bebas. Dan kemudian di dalam mekanisme pasar itu ada yang namanya teori penawaran. Teori penawaran ini terjadi apabila tergantung dari biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen. Kemudian tingkat persaingannya. Kalau dia semakin banyak persaingan, dia misalkan sebuah cairan antiseptik ini punya produsennya ada A, B, C, D. Berarti kan dia punya persaingan. Ada persaingan yang lebih banyak, berarti dia harus menawarkan produk dan menawarkan harga yang bersaing dengan 4 yang tadi. Nah, ini mempengaruhi teori penawaran kalau di dalam ekonomi. Dan kemudian juga teknologi yang digunakan itu akan mempengaruhi tingkat penawaran atau yang ada di pasar, tingkat penawaran yang ada di pasar. Nah, hukum penawaran ini sebenarnya adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu terhadap perubahan harga. Nah, terhadap perubahan harga itu biasanya searah ya. Jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harganya biasanya searah. Itu di dalam hukum penawaran. Dan dalam teori penawaran ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi pasar. Pasarnya berekspektasi seperti apa? Nah, ini akan mempengaruhi juga pada penawaran. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencapai sebuah laba maksimum? Ini kalau ini dalam teori ekonomi ya. Di dalam sebuah teori ekonomi, itu bagaimana kita mencapai laba maksimum adalah jika sebuah perusahaan MR-nya sama dengan MC. Apa itu MR? MR adalah marginal revenue. Jadi revenue pendapatan yang mereka ya secara marginal, pendapatan yang mereka secara marginal itu sama dengan MC. MC itu marginal cost. Jadi apa yang dikeluarkan kalau misalkan bisa sama dengan apa yang pendapatan marginal revenue, mereka akan mendapatkan laba yang maksimal. Jadi kalau marginal revenue mencapai value yang sama dengan marginal cost, nah ini berarti kita bisa mendapatkan sebuah laba yang maksimal. Oke, itu tadi adalah beberapa teori ekonomi ya. Jadi demand, supply, kita harus tahu demand, supply, dan kemudian teori penawaran, kenapa penawaran itu ada, dan bagaimana mencapai sebuah laba maksimal itu untuk dari teori ekonomi mikro. Nah, sekarang yang dibahas di dalam mata kuliah ini adalah lebih ke arah bagaimana ekonomi ini disandingkan dengan lingkungan. Nah, di dalam sebuah kegiatan ekonomi, ya, dalam sebuah kegiatan ekonomi berawal semuanya dari sumber daya alam.
yaitu bisa udara, air, tumbuhan hewan, bahan baku, keindahan, itu semua aset. Kita sebut itu aset yang dibantu oleh tenaga matahari. Nah, dari sumber daya alam ini, dari aset yang kita punya, itu kita ekstraksi, ya, baru ada yang namanya kegiatan usaha itu ada produksi. Nah, kegiatan produksi, kemudian ada juga kegiatan rumah tangga. Rumah tangganya mengkonsumsi apa yang sudah diproduksi oleh produsen. Nah, di dalam proses ini, itu nanti akan terjadi residu atau limbah. Nah, di sini ada ekonomi sumber daya alam, ada ekonomi lingkungan. Ya. Dari sini terbagi menjadi dua. Kalau kita berbicara tentang ekonomi sumber daya alam, ini berarti kita bicara di sini. Bagaimana sebuah bahan baku itu masuk, ini sumber daya alam, nilainya berapa masuk, ini di ekonomi sumber daya alam. Dan kemudian kalau di dalam ekonomi lingkungan, ini kan jadi prosesnya dalam sumber daya alam menjadi bahan baku, kemudian diproses supaya dia menjadi bahan baku, kemudian baru barang jadi, baru sampai ke konsumen. Dari setiap aliran sumber daya ini, kita tuh kan pasti bisa menghasilkan limbah, entah limbah padat, limbah gas, atau limbah cair. Pasti ada limbah yang terjadi. Nah, perhitungan bagaimana kita mereduksi limbah-limbah ini, kemudian berapa daya tampung yang bisa dilakukan oleh lingkungan tersebut. Nah, inilah yang kita bahas lebih lanjut di ekonomi lingkungan. Jadi kalau ekonomi lingkungan itu lebih membahas tentang bagaimana pada proses kegiatan ekonomi ini ada limbah atau residu yang dikeluarkan. Nah, residu itu juga bisa di-recycle kan ya. Nah, residu recycle inilah yang akan kita bahas di ekonomi lingkungan. Kalau di ekonomi sumber daya alam, ya kalau lebih membahas bagaimana sebuah sumber daya alam itu bisa bernilai ekonomi. Oke. Nah, jadi kalau di dalam sebuah produksi ini, kalau misalnya produksinya kita kurang baik, kita pasti menghasilkan limbah padat, cair, gas, ataupun debu. Nah, produksi ini semuanya berkaitan dengan lingkungan. Dan lingkungan kita tahu, lingkungan ini kita punya daya dukung dan daya tampung. Apa itu daya dukung? Apa itu daya tampung? Kalau daya dukung itu bagaimana sebuah lingkungan mendukung kegiatan kita ya, mendukung kegiatan kita, bagaimana mensuplai kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Kalau daya tampung adalah bagaimana lingkungan itu masih dapat menampung limbah yang kita keluarkan tadi. Nah, selingkungan daya dukung, daya tampung, itu nanti akan ada, kalau misalkan nih melebihi daya dukung, daya tampung, ini maka akan terjadi pencemaran. Kalau terjadi pencemaran, akan terjadi kesengsaraan ataupun kesejahteraan masyarakat akhirnya turun juga. Kemudian terjadi kerusakan. Ya. Nah, bagaimana usaha-usaha kita itu nanti kita akan bahas bagaimana usaha-usaha kita itu untuk mengurangi ini tadi, mengurangi kerusakan-kerusakan itu dengan tetap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ya. Berarti kita akan membahas di sini pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, usaha-usahanya apa? Bisa mencegah, bisa menghindari, ataupun mengurangi. Nah, kalau misalkan kita mencegah, berarti kita produksinya nol. Atau kita menurunkan produksinya. Atau kita meningkatkan teknologinya, atau meningkatkan kualitas bahannya. Kemudian mengelola limbahnya dan juga menggunakan daur ulang. Gitu ya. Nah, di sini yang paling menarik dari sebuah ekonomi kalau disandingkan dengan lingkungan ataupun ekonomi saat ini kalau COVID disandingkan dengan kesehatan. Yang mana yang duluan? Gitu. Kalau menurut kalian yang mana yang duluan ini? Ya, ekonomi dulu apa lingkungan dulu? Kalau yang saya lihat yang menarik dari pembahasan itu tentang ekonomi dengan kesehatan. Mana dulu? COVID-nya dulu diselesaikan, apakah kita harus PSBB agar COVID diselesaikan? Tapi orang-orang ekonomi ini mati, terjadi resesi ekonomi, dan bahkan orang kalau ekonominya mati, tidak punya uang, tidak bisa makan, sama matinya. COVID, kalau mereka tidak mengutamakan kesehatan COVID, tidak mengikuti protokol kesehatan, kemudian terpapar COVID, juga mati. Nah, yang mana dulu nih? Ekonomi dulu atau kesehatan dulu? Semuanya pasti punya cost and benefit ya. Cost and benefit itulah yang harus kita benar-benar perhatikan. Sama seperti ekonomi dengan lingkungan.
Kalau misalkan kita mau mengeksploitasi hutan, kita butuh jalan. Ya, misalkan kita butuh ya kita butuh jalan lah ya. Kita butuh jalan. Kita butuh pasir, misalkan pasir gunung yang diambil. Kita ngeruk gunung, ya. Apakah dengan kalau kita ngeruk gunung, apakah kita harus mengorbankan agar tidak punya jalan untuk menjaga gunung ini tetap ada, pasir ada tetap berada di gunung itu? Atau apakah kita harus mengambil dari gunung tersebut untuk membangun jalan kita? Nah, yang mana yang didahulukan? Ekonomi atau lingkungan? Semuanya pasti punya bagaimana penghitungan yang tepat ya. Pasti salah satu ada yang harus dikorbankan sedikit, tapi bagaimana kita mereduksi pengorbanan itu, pengorbanan nilai ekonomi atau pengorbanan nilai lingkungan. Nah, ini yang akan kita bahas di ekonomi lingkungan ini lebih lanjut. Nanti mungkin minggu depan mungkin saya akan langsung masuk ke valuasi ekonomi saja. Bagaimana kita bisa memvaluasi ekonomi dan apa saja yang bisa kita perhitungkan gitu ya untuk lebih mengurangi dampak lingkungan yang dari kegiatan atau pembangunan ekonomi gitu ya. Oke, untuk minggu ini mungkin seperti itu saja. Tolong silakan isi link di bawah ini untuk kehadirannya ya. Terima kasih.